Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan nomor NIM 2103010013. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan berbagai alasan dan rasionalisasi, kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu dari tahun 1945 sampai dengan 2006, serta yang terbaru sekarang adalah kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Baik, yang pertama yaitu sejarah kurikulum di Indonesia tahun 1947 atau dikenal dengan kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan, yang artinya pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Pengertian kurikulum secara umum dari beberapa pakar. Dan dapat disimpulkan juga bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dan orientasi rencana pelajaran tahun 1947 ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran saja. Yang diutamakan adalah yang pertama pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajarannya pun dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Dan kita lanjutkan yang kedua, yaitu perkembangan kurikulum 1952 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini menjadi lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari kurikulum 1952 yaitu bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan silabus mata pelajarannya pun menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar dalam satu mata pelajaran. Dan kita lanjutkan perkembangan kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum 1964 atau disebut juga dengan Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program yang disebut yaitu program Pancawardana 4, yang mencakup di dalamnya adalah yang pertama pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebutkan Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral saja. Namun, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama, moral, yang kedua kecerdasan,
Yang ketiga emosional dan atau artistik, yang ketiga kepribadian atau keterampilan, dan jasmani. Baik, yang selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum tahun 1968. Kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan ini, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Baik, di dalam mata pelajaran ini dikelompokkan menjadi 9 pokok. Menurut Jauzak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. Dan titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan pun diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Lanjut di perkembangan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuannya yaitu agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangnya lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective yang terkenal pada saat itu. Dan di sini guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu yang keenam yaitu kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut juga cara belajar siswa aktif atau CBSA atau juga Student Active Learning. Baik, kita lanjutkan ke perkembangan kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Tapi, sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil pada saat itu, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh bahan ajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Dan kurikulum 1994 pun berubah menjadi kurikulum yang super padat. Kejauhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1099, tapi perubahan lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Lalu kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu perkembangan kurikulum tahun 2004 atau disebut juga dengan KBK, yang artinya kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK ini yaitu suatu program pendidikan yang berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan mencapai kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Dan KBK ini memiliki ciri-ciri juga, yaitu cirinya yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning otomatis dan bervariasi. Baiklah, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, perkembangan kurikulum tahun 2006 atau KTSP, atau disebut juga kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya hanya terletak pada kewenangan dan penyusunannya saja, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Penyusunan KTSP ini pun menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu pengembangan kurikulum tahun 2013. Baiklah, di sini pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji coba pada tahun 2004 atau kurikulum based kompetensi, yaitu kompetensi ini dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Dan tema utama dari kurikulum 2013 ini adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi dalam implementasi kurikulum. Dan di sini guru juga dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan peserta didik. Dan kurikulum 2013 ini pun masih metodenya masih kita pakai sampai sekarang, atau yang sekarang yang disebut dengan kurikulum 2013. Baiklah, sekian pemaparan materi dari pengembangan kurikulum yang dapat saya sampaikan, dan dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekomendasi dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang dalam pemaparan materi ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.